Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah diskon hampir setengah harga, rutin bagi dividen 2 kali setahun, PR 8 kali, dengan PBV 1 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham yang harganya turun hampir 50% dalam 5 tahun terakhir. Meski harga saham downtrend, perusahaan tetap mencetak pertumbuhan kinerja keuangan, di mana laba naik 21% dengan rasio NPM yang mencapai 17%. Perusahaan juga rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun dan punya valuasi yang masih menarik. Sebagai informasi, hingga awal tahun 2022, perusahaan sudah berhasil membukukan aset sebanyak 1,366 juta dolar. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. POWR punya aset 1.366 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 1.358 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik sebanyak 0,59% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.366 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 778 juta dolar. Artinya 56,95% aset POWR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 1,02%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 1.366 juta dolar, POWR punya kas dan setara kas sebanyak 250 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 9,75%. Kedua, liabilitas. POWR punya liabilitas 645 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 660 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan turun sebanyak 2,27% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 645 juta dolar, perusahaan punya utang wesel sebanyak 542 juta dolar. Artinya, 84,18% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,06%. Selain utang wesel, ada juga jaminan pelanggan. Dari total liabilitas 645 juta dolar, perusahaan punya jaminan pelanggan sebanyak 45,48 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas POWR. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,42%. Ketiga, ekuitas. POWR punya ekuitas 721 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 698 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik sebanyak 3,30%. Dari total ekuitas 721 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 310 juta dolar. Artinya 43% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 8,39%. Keempat, pendapatan. POWR punya pendapatan 132 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 129 juta dolar. Berarti pendapatan POWR naik sebanyak 2,33% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. POWR punya biaya pokok penjualan sebanyak 89,57 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 83,58 juta dolar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 7,17% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. POWR mampu menghasilkan laba sebanyak 23,79 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 19,62 juta dolar, berarti laba perusahaan naik sebanyak 21,25% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. POWR punya ROE 13,20% dengan NPM 17,99%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 89,53%. Saham POWR mempunyai rasio keuangan yang baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 10%. Hal itu karena laba perusahaan yang tumbuh sebanyak 21% di awal tahun 2022. Selain itu, komposisi utang perusahaan ini masih wajar
di mana modalnya lebih besar dibandingkan utangnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,23 kali dan PBV 1,09 kali. Valuasi perusahaan ini masih menarik dari sisi PER dengan angka 8 kali. Selain itu, PBV-nya juga masih berada di angka 1 kali, yang berarti masih dijual setara modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, total aset naik karena nilai investasi yang bertambah. 2. Secara total, penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya utang pajak dan beban akrual. 3. Liabilitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Biaya operasional naik lebih besar dari pendapatan. Tapi kenapa laba bisa tumbuh sebanyak 21%? Hal itu karena terdapat penurunan beban lain-lain yang sangat signifikan. 5. Rasio keuangan berada di atas rata-rata. 6. Valuasi PER dan PBV masih bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham POWR berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, POWR merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 tahun 2022. Apabila kamu ingin mengetahui analisa lebih detail tentang saham ini, udah laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book tersebut bisa bermanfaat. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.